Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita, NIM 201 105 503 0031. Nah, di sini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis mengenai perkembangan peradaban Islam pada masa pemerintahan Umayyah. Nah, pada masa peradaban Islam pemerintahan Umayyah, kita perlu mengetahui perkembangan yaitu dinasti Umayyah yang berdiri sejak tahun 661 dan berakhir pada 750 Masehi. Selama 89 tahun berdiri, terdapat 14 khalifah berkuasa di Khalifah Umayyah. Ada 5 khalifah yang paling terkenal, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Nah, pada masa perkembangan ilmu pengetahuan di masa Khalifah Umayyah, keluarga khalifah dalam pemerintahannya menaruh perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Sejumlah bidang ilmu berkembang pesat seperti seni rupa yang dibuktikan dengan pahatan-pahatan seni ukir dan lukisan kaligrafi di masa tersebut. Nah, kemudian selain itu juga terdapat bidang arsitektur juga berkembang dengan dibangunnya Quba al-Sakrah di Baitul Madiyah, di mana di masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Dalam uraian perkembangan ilmu pengetahuan di masa dinasti Umayyah yang dimuat di Buletin Ilmiah Al-Turas, Nur Hasan menuliskan sejumlah di bidang ilmu pengetahuan di perkembangan pesat. Itu meliputi ilmu-ilmu agama, bahasa, sejarah, geografi, filsafat, astronomi, matematika, fisika, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, pada masa pemerintahan Umayyah terdapat beberapa pencapaian atau perkembangan dalam masa pemerintahannya. Yang pertama yaitu ilmu-ilmu agama, di mana ilmu-ilmu agama sudah diminati sejak zaman Khalifah Rasyidin. Namun di masa dinasti Umayyah, jenis keilmuan ini berkembang amat pesat. Ilmu agama di sini yang berkembang pesat seperti ilmu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang kedua yaitu ilmu bahasa Arab. Sebenarnya ilmu bahasa Arab pada masa sebelum Islam sudah berkembang jauh. Namun selama itu sebagian besar penduduk Jazirah Arab adalah ummi, yang dimana tidak bisa membaca dan menulis. Tradisi keilmuan bahasa mereka berbentuk lisan, bukan tulisan. Nah, yang ketiga yaitu ilmu sejarah. Di masa dinasti Umayyah dimulai dari penulisan sirah nabawiyah atau perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Data-data sejarah ini dikulik melalui sumber-sumber lisan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Di masa Khalifah Umayyah, kitab sejarah yang pertama kali ditulis adalah Al-Maghazi dan Al-Sirah yang ditulis Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk merekam riwayat perjalanan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keempat yaitu ilmu kalam, di mana ilmu kalam ini di masa Khalifah Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran Jabariyah yang dipelopori oleh Jahm bin Safwan, aliran Qadiriyah yang dipelopori Mahad al-Juhani, dan aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Washil bin Atta. Aliran-aliran pemikiran dan ilmu kalam ini mencoba menafsirkan ajaran Islam dengan metode filsafat, namun banyak tokohnya yang mendapat tekanan dari pemerintah. Kendati demikian, aliran pemikiran dan ilmu kalam tetap berkembang pesat sampai saat ini. Kemudian
Yang kelima yaitu sastra. Jenis sastra yang berkembang di masa Khalifah Umayyah adalah syair atau puisi. Syair-syair ini didendangkan di banyak pertemuan. Bahkan pada masa itu terdapat pasar Ukats yang menjadi tempat untuk menunjukkan syair Arab. Di masa dinasti Umayyah, orang-orang yang memiliki kecakapan lisan, baik itu orator dan penyair, memiliki kedudukan yang sangat terhormat di kabilahnya. Ditarakan juga bangsa Arab bahkan tidak mengucapkan ucapan selamat kecuali pada 3 hal, yaitu lahirnya anak kuda kesayangan, kemudian lahirnya bayi laki-laki, dan kemunculan seorang penyair. Nah, yang keenam yaitu ilmu kimia dan kedokteran. Untuk keperluan praktis, ilmu kimia dan kedokteran turut berkembang pesat. Tokoh terkenal yang mengalami bidang ini adalah Khalid bin Yazid bin Muawiyah yang belajar di Alexandria, Mesir. Ia menerjemahkan karya-karyanya Yunani di bidang kedokteran, kimia, farmasi, dan matematika ke bahasa Arab. Tokoh lainnya dari golongan Nasrani adalah Ibnu Atsal dan Ibnu Habkan al-Nasrani. Ia merupakan dokter pribadi Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Abu Hakam adalah spesialis bidang farmasi dan obat-obatan, dari pil, tablet, hingga ramuan herber. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.